Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Berkat dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Immanuel selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh melewati hari ini dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Saat ini kembali kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 11 ayat 26 sampai 27. Tertulis demikian. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang berjalan baik dan lancar bukan berarti dikenan oleh Tuhan. Sesuatu yang dibungkus dengan doa belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi bila yang didoakan adalah perbuatan dosa yang dimaksudkan untuk dilegalkan. Seringkali terjadi perbuatan dosa berjalan dengan lancar dan kemudian dianggap bukan sebagai dosa karena dalam prosesnya tidak ada halangan dan bahkan memberikan keuntungan. Padahal di mata Tuhan, hal itu adalah jahat. Satu fenomena unik sejak dulu sampai sekarang, ada banyak orang yang berbuat dosa tapi tidak merasa berdosa. Karena apa yang ia lakukan begitu lancar tanpa hambatan, dan ia menganggap itu diperkenankan oleh Tuhan. Kita baca dalam pasal ini, bagaimana Daud melakukan dosa yang serius dan membuatnya jatuh begitu dalam, menyebabkannya melakukan dosa-dosa yang lain. Pertama, ia berdosa karena matanya. Ia melihat Batsheba yang sedang mandi. Lalu ia tergoda dan kemudian berzina dengan Batsheba. Kita perlu menjaga mata kita, saudara. Karena apa yang kita lihat bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika Batsheba mengandung, Daud menambah dosanya lagi dengan merancangkan kematian Uria, suami dari Batsheba. Lalu setelah Uria mati, Batsheba diambil sebagai istri oleh Daud. Kita baca di ayat 27 bagian akhir, di situ tertulis, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita perhatikan saudara bahwa kelihatannya semua berjalan lancar. Hubungan terlarang dengan Batsheba tidak ada halangan. Lalu Uria pun mati di medan peperangan sesuai dengan rencana Daud. Semuanya nampak baik-baik saja, dan Daud rupanya kehilangan hati nuraninya dalam hal ini. Hawa nafsu membuatnya gelap mata dan tidak lagi dapat berpikir dengan baik. Seringkali saudara, hawa nafsu membuat kita tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Atau kita tahu tapi kita terus saja melakukan dan tidak peduli lagi apakah itu baik atau buruk. Kita melanjutkan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Banyak orang yang berbuat dosa, tapi tidak merasa berdosa. Padahal dosanya begitu keji, begitu jelas dan jahat di mata Tuhan. Terkadang saudara, kita juga dapat terjerat dalam dosa, tanpa merasa bersalah atau tidak menyadari sejauh mana tindakan kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin menemukan diri kita dalam situasi yang mirip dengan Daud, di mana kita merasionalisasi perbuatan kita dan menutup mata terhadap dosa-dosa kita. Tapi kita perlu berhati-hati saudara, karena di dalam ayat ini terkandung sebuah peringatan keras bahwa Tuhan selalu tahu dan melihat segala sesuatu. Meskipun kita mungkin merasa baik-baik saja, dosa-dosa kita tetap nampak di matanya dan akan ada konsekuensi akibat dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya kita perlu selalu introspeksi diri dan memeriksa hati kita dan memenuhi hati kita dengan firman-Nya.
supaya kita sadar dan tidak larut dalam dosa, tapi sebaliknya kita hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat diri kita masing-masing. Apakah masih ada kesadaran akan dosa dalam hati kita? Ataukah hati nurani kita sudah menjadi tumpul, sehingga kita tidak lagi merasa berdosa, padahal kita berlumur dosa? Sangat bahaya sekali buat kita apabila kita tidak lagi punya kesadaran akan dosa, atau berpura-pura bahkan tidak peduli dengan dosa yang kita lakukan. Ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan semuanya dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik atau jahat, semuanya diperhatikan Tuhan. Dan setiap perbuatan dosa dan kejahatan ada balasannya. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, mari bertobat dan minta pengampunan dengan hati yang sungguh. Jangan sepelekan anugerah pengampunan Tuhan, tapi hargai itu dengan menjauhi dosa dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar dan menegur kami semua, bahwa kami perlu selalu menyadari akan bagaimana kondisi kehidupan kami secara pribadi. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menjadi tumpul, hati nurani kami tetap bersih di hadapan Tuhan, dan kami mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Terangi hati kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang berkenan kepadamu, dan kami memilih untuk hidup setia melakukan firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, sehingga kami ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan berikan kami tidur yang nyenyak, serta bangunkan kami kembali di pagi hari dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan melawat kami, menyatakan kuasa kesembuhan, kelepasan, pemulihan, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.